Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kembali lagi dengan saya, Valeka Utama. Saya dari eh, Prodi Sistem Informasi dengan NIM 250201015. Nah, pada video kali ini saya nggak akan coding ataupun eh, membuat aplikasi ataupun apa, enggak. Eh, tapi saya akan mereview materi dari Bapak dosen pengampu mata kuliah Sistem Informasi Manajemen yaitu Bapak Bahtiar Sadi Eskam MPD OCA. Nah, ini eh, saya spill sedikit. Nah, ini itu banyak ya teman-teman. Loh, sampai 260 slide. Nah, jadi eh, saya ringkas itu jadi, jadi berapa ini? Sekitar 19 halaman. Nah, jadi saya akan mereview materi dari Bapak Bahtiar selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Nah, langsung aja, yang pertama adalah konsep dasar sistem dan informasi ya. Yang pertama ada definisi sistem, yaitu beberapa pakar mendefinisikan sistem dengan penekanan yang serupa, yaitu kumpulan elemen yang saling berkaitan dan bekerja sama untuk mencapai satu tujuan tertentu. Nah, yang pertama ada eh, menurut Gordon B. Davis tahun 1984, yaitu sistem terdiri dari bagian-bagian saling berkaitan yang beroperasi bersama untuk mencapai sasaran. Yang kedua ada Raymond McLeod, yaitu himpunan unsur-unsur yang saling berkaitan membentuk kesatuan utuh dan terpadu. Nah, yang ketiga ada Jerry Fitzgerald, jaringan yang kerja dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan untuk menyelesaikan satu sasaran tertentu. Nah, jadi kesimpulannya sistem ini adalah sekumpulan elemen, baik itu manusia, mesin, prosedur, dokumen, data, dan sebagainya, yang terorganisir untuk mencapai satu tujuan bersama. Nah, seperti itu. Nah, oke, yang selanjutnya ada karakteristik sistem. Yang pertama ada komponen atau bagian atau elemen yang membentuk sistem. Yang kedua ada batas sistem, boundary, pemisah antara sistem dan lingkungan luarnya. Yang ketiga ada lingkungan luar, environment, segala sesuatu di luar batas sistem yang mempengaruhinya. Yang keempat ada penghubung atau interface, media penghubung antar subsistem. Yang kelima ada masukan input, yaitu energi atau data yang dimasukkan ke dalam sistem. Dan selanjutnya ada pengolah atau proses, bagian yang mengubah masukan menjadi keluaran. Nah, keluaran apa? Ya, ini keluaran atau output yaitu hasil energi yang diolah dan diklasifikasikan. Jadi input terus diolah terus keluarlah outputnya. Ya, yang selanjutnya itu sasaran atau tujuan objective goal, target akhir yang menentukan arah dari sistem ini. Gitu. Yang selanjutnya ada klasifikasi sistem yaitu yang pertama wujud. Wujud yaitu sistem abstrak atau ide pemikiran dengan sistem fisik atau tampak nyata. Maksudnya abstrak ini ide atau pemikiran hanya soal kayak pemikirannya aja. Terus yang sistem fisik ini sistem ya kok nggak fisik fisik hidup tuh nggak cuman sistemnya nyata gitu. Nah, yang kedua ada asal usul yaitu sistem alamiah yaitu proses alam seperti eh, terbuatnya tata surya, terus dan masih banyak lagi soalnya alamiah ya atau istilahnya itu buatan Tuhan ya teman-teman. Nah, selanjutnya ada sistem buatan manusia ya, yaitu yang dirancang oleh manusia. Banyak ada sistem informasi akademik, sistem pembayaran kasir, ada sistem pencatatan pasien di rumah sakit dan banyak lagi. Nah, selanjutnya ada kepastian operasi yaitu sistem deterministik atau perilaku yang dapat diramalkan eh, dengan sistem probabilistik atau tidak dapat dipastikan. Nah, dan selanjutnya ada interaksi lingkungan, yaitu sistem tertutup atau tidak terhubung dengan lingkungan dengan sistem terbuka yang dipengaruhi oleh lingkungan luar. Nah, selanjutnya ada data dan informasi,
Data adalah fakta, bilangan, atau simbol yang relatif bermakna bagi penerimanya, menurut Scott Davis. Nah, informasi adalah data yang telah diolah menjadi bentuk yang memiliki arti bagi penerima dan bermanfaat untuk pengambilan keputusan saat ini maupun mendatang. Ini menurut R. McLeod dan Gordon B. Davis. Nah, jenis informasi yaitu formal dari dalam organisasi dan informal dari luar organisasi. Nah, ciri-ciri informasi berkualitas yaitu terbaru, tepat waktu, relevan, konsisten, dan disajikan secara sederhana. Yang ketiga ada penggunaan informasi, low level managers, middle level managers, dan top level managers. Fungsi informasi yaitu meningkatkan pengetahuan pemakai, mengurangi ketidakpastian dalam pengambilan keputusan, dan menggambarkan keadaan yang sebenarnya dari suatu hal. Nah, selanjutnya ada yang kedua, itu sistem informasi dan komponen-komponennya. Definisi sistem informasi itu adalah suatu sistem di dalam organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian, mendukung operasi bersifat manajerial, dan kegiatan strategis, serta menyediakan laporan yang diperlukan bagi pihak terkait. Nah, Gordon B. Davis ini menambahkan bahwa sistem informasi manajemen adalah sistem manusia atau mesin terpadu untuk menyajikan informasi yang mendukung fungsi operasi manajemen dan pengambilan keputusan dalam organisasi. Nah, ini ada blok bangunan sistem informasi, yaitu sistem informasi tersusun, maaf, tipo, yaitu sistem informasi tersusun atas 6 blok bangun atau building block yang saling berinteraksi untuk mencapai sasaran. Nah, apa aja? Yang pertama, blok masukan input atau fungsinya data yang masuk ke dalam sistem termasuk metode dan media input. Yang kedua ada blok model, kombinasi prosedur, logika, dan model matematik untuk memanipulasi data menjadi keluaran yang diinginkan. Nah, yang ketiga ada blok pengeluaran output, informasi berkualitas, dan dokumentasi berguna bagi semua tingkatan manajemen dan pemakai sistem. Yang keempat ada blok teknologi, yaitu alat untuk menerima input, menjalankan model, menyimpan dan mengakses data, serta mengendalikan sistem. Yang selanjutnya, atau yang kelima, 1, 2, 3, 4, 5 adalah blok basis data, kumpulan data yang saling berhubungan, tersimpan di perangkat keras dan dikelola oleh perangkat lunak atau software. Nah, yang selanjutnya adalah blok kendali atau kontrol. Nah, kontrol ini pengendalian khusus untuk menanggulangi gangguan terhadap sistem. Nah, jadi yang pertama itu masukkan input, terus model, terus model ini itu uh, seperti proses. Jadi kita bisa mengkombinasikan prosedur, logika, model matematik, memanipulasi data. Nah, keluaran ini adalah output, hasil, hasil. Nah, lalu teknologi atau alat yang digunakan untuk menjalankan model, menyimpan dan mengakses serta mengendalikan sistem tersebut. Nah, selanjutnya ada data, kumpulan data yang saling berhubungan dan tersimpan di perangkat keras yang dikelola oleh software. Nah, yang selanjutnya ada kendali, ya, pengendalian khusus untuk menanggulangi gangguan terhadap sistem. Nah, yang selanjutnya ada perangkat sistem informasi yaitu hardware, yaitu komputer, printer, teknologi jaringan, dan perangkat fisik lainnya. Yang kedua ada software, operating system, Windows, Linux, aplikasi, yaitu ada MS Office, Corel Draw, utility antivirus, dan bahasa pemrograman, yaitu C++ atau Pascal. Nah, brandware itu adalah clerical personnel, first level manager, staff specialist, dan manajemen. Nah, data adalah dokumen bukti transaksi seperti nota, kwitansi, dan seterusnya. Nah, prosedur adalah manual book dan prosedur sistem pengendalian intern. Nah, selanjutnya ada tingkatan manajemen dan kebutuhan informasi. Setiap lapisan manajemen membutuhkan jenis informasi dengan karakteristik dan jangkauan waktu yang berbeda. Nah, ada lapisan manajemen, ada sifat keputusan, karakteristik informasi, jangkauan waktu, dan contoh ya. Seperti ini top manajemen, yaitu sifat keputusannya yaitu strategis, karakteristik informasinya itu rangkuman, jangkauan waktunya itu jangka panjang 5 sampai 10 tahun. Contohnya itu neraca keuangan dan perkembangan perusahaan. Yang kedua adalah middle management, sifat keputusannya itu taktis, maaf. Nah, untuk karakteristiknya itu
rekapitulasi, checklist, dan verifikasi. Untuk jangkauan waktunya itu menengah 1 bulanan sampai 1 tahun. Nah, contohnya itu general ledger dan tabel pendapatan. Yang selanjutnya ada first line management, itu sifatnya operasional. Karakteristiknya itu transaksi atau pencatatan. Nah, transaksi dan pencatatan yang jangkauannya itu jangka pendek ya teman-teman, harian atau mingguan. Nah, contohnya itu seperti formulir pendaftaran, akuntansi, laporan lembur. Jadi peran dasar sistem informasi dalam bisnis mencakup 3 hal: mendukung proses dan operasi bisnis, mendukung pengambilan keputusan pegawai dan manajer, serta mendukung berbagai strategi untuk keunggulan yang kompetitif. Nah, yang ketiga ada manajemen peran manajerial dan pemecahan masalah. Fungsi manajemen menurut Henry Fayol tahun 1914 itu planning, organizing, actually, staffing, controlling, yaitu perencanaan, perorganisasian, penggerakan, penyusunan staf, dan pengendalian. Nah, perannya itu ada interpersonal, figurate, itu melaksanakan tugas seminar, seremonial, mendampingi tamu pejabat, interpersonal, leader, memelihara unit dan melatih staf secara serta memberi motivasi. Terus interpersonal lagi, yaitu eh, liaison, menjalin hubungan dengan pihak luar untuk menyelesaikan masalah bisnis. Informasional, monitor, mencari informasi dalam mengenai kerjanya unit. Yang selanjutnya ada informasional, disseminator, meneruskan informasi berharga ke dalam unit. Yang selanjutnya ada, nah sama ya, ini spokesperson, meneruskan informasi berharga ke pihak di luar unit. Lalu peran keputusan, entrepreneur, membuat perbaikan permanen pada unit NIS atau mengubah struktur organisasi. Selanjutnya ada disturbance handler, handler bereaksi terhadap kejadian tak terduga. Selanjutnya ada resource allocator, apa itu bahasanya? Mengendalikan pengelolaan dan alokasi sumber daya unit. Selanjutnya ada negosiator, menangani perselisihan di dalam maupun antar unit. Nah, selanjutnya ada sumber daya yang dikelola manajer, yaitu 6. Ada biasanya itu 5 M, 1 I, yaitu man, money, material, machine, method, and information. Nah, yang selanjutnya ada tahap pemecahan masalah, itu mengidentifikasi permasalahan, terus menciptakan tindakan alternatif. Yang tiga, mengevaluasi hasil setiap alternatif. eh, Mengevaluasi hasil setiap, iya benar. Terus memberi peringkat pada alternatif dan memilih satu. Yang kelima, menerapkan alternatif yang dipilih. Nah, apa ini kok kosong? Nah, selanjutnya ada profesi sistem informasi dan pengembangan sistem, SDLC, System Development Life Cycle. Nah, saya masih ingat apa yang dikatakan oleh Pak Bahtiar ya. Yang pertama ada aspek, yaitu tugas utama programmer menulis kode program berdasarkan rancangan bangun yang sudah dibuat, dan gunanya untuk merancang sistem dan menerjemahkan kebutuhan user ke spesifikasi teknik. Fokus. Aspek fokusnya itu teknologi komputer, sistem komputer, dan bahasa pemrograman, yaitu analisis masalah bisnis dan solusinya secara menyeluruh. Yang ketiga ada interaksi terbatas pada sesama programmer dan sistem analis. Luas yaitu pemakai user, manajemen, dan programmer. Nah, aspek layanan sistem yaitu teknikal, ketersediaan hardware dan software untuk mendukung proses sistem. Lalu economic return. Nah, apa itu katanya? Manfaat sistem dibandingkan dengan biayanya. Yang kedua adalah non economic return, manfaat yang tidak dapat diukur secara moneter. Terus ada legal, sesuai dengan hukum, perundang-undangan, dan etika bisnis. Terus ada operasional, diterima dan mudah digunakan atau user friendly. Terus yang seterusnya ada jadwal, dapat dioperasikan dalam batas waktu yang sudah ditentukan. Nah, tahapan SDLC, nah ini benar kan tadi, ini System Development Life Cycle, yaitu perencanaan sistem. Kegiatan utamanya itu menyadari, mendefinisikan masalah, menentukan tujuan dan kendala sistem, studi kelayakan, usulan penilaian sistem, dan mekanisme pengendalian. Terus setelah itu menuju ke tahap berikutnya, yaitu tahap analisis sistem, mengumpulkan penelitian, mengorganisasi tim proyek, mendefinisikan kebutuhan informasi dan kriteria kinerja usulan rancangan. Nah, terus ada perancangan sistem, yaitu rancangan terinci, identifikasi dan evaluasi alternatif, konfigurasi, pemilihan konfigurasi terbaik, dan usulan penerapan. Nah,
Nah, sama juga penerapan sistem untuk mendapatkan sumber daya hardware or software, dan menyiapkan database serta fasilitas fisik mendidik pemakai dan dan masuk ke sistem baru. Nah, sekarang pemeliharaan sistem itu penggunaan sistem, audit sistem, perbaikan kesalahan, menjaga kemutakhiran dan peningkatan sistem tersebut. Lalu ada pendekatan pengembangan sistem yaitu dipandang dari metodologi, yaitu pilihan pendekatannya itu pendekatan klasik dengan pendekatan terstruktur. Sasaran yang digapai, eh, pendekatan sepotong, VS, pendekatan sistem atau menyeluruh. Dipandang dari cara menentukan kebutuhan, yaitu pendekatan bottom up dengan pendekatan top down. Dipandang dari cara mengembangkannya, ada pendekatan sistem menyeluruh dan pendekatan moduler. Dan dipandang dari teknologi yang digunakan, ada pendekatan lompatan jauh, harus pendekatan atau dengan pendekatan berkembang evolutionary. Nah, waterfall life cycle WLC itu ya. Dan alternatifnya, model dasar SDLC dikenal sebagai waterfall life cycle. WW Research. Ini sistem requirements, software requirements, analis, program design, coding, testing, operations. Setiap fase hanya dapat dimulai setelah fase sebelumnya selesai dan disetujui manajemen karena dianggap kaku untuk proyek besar. Model ini sering dilengkapi dengan iterative development dan prototyping. Nah, selanjutnya ada alat bantu pengembangan sistem, yaitu perancangan sistem data flow diagram, struktur chart, hierarchy plus input process output (HIPO). Yang kedua ada perancangan basis data, Entity Relationship Diagram atau IRD. Nah, IRD ini saya belum belajar ya teman-teman. Saya akan belajar di semester 3 nanti ya. Ya, semoga saja. Nah, selanjutnya ada normal perancangan input atau proses layout, charting dan seterusnya. Dan kriteria sistem yang baik adalah kegunaan, ekonomis, keandalan, kapasitas, kesederhanaan, dan fleksibilitas. Nah, selanjutnya ada studi kasus perancangan sistem informasi pengajian, yaitu materi memberikan contoh penerapan tahap perancangan pada sistem informasi penggajian karyawan harian sebagai latihan analisis lengkap dimulai dari struktur organisasi sampai rancangan input-output. Alurnya adalah bagian personalia mencatat absen, pegawai, dan diproses oleh sistem penggajian, lalu menghasilkan gaji untuk pegawai dengan persetujuan dari bagian keuangan, DVD, data flow diagram. Sistem penggajian terdiri dari 3 proses utama, yaitu yang pertama proses absensi, yang kedua proses buat gaji, dan yang ketiga proses bayar dengan data store dan data absen, dan data pegawai. Rancangan utamanya itu mencakup 4 modul, setiap setup file, data pegawai, absensi, dan laporan per golongan, per departemen, recap absen, dan recap gaji. Nah, rancangan input ini meliputi formulir data karyawan, nomor induk, nama, jabatan, alamat, dan sebagainya. Nah, formulir input data absensi yaitu ada nomor absensi, jam masuk, jam keluar, keterangan, contoh kasus serupa. Juga dibahas untuk sistem informasi apotek dan sistem informasi hotel dengan pendekatan analisis yang sama, yaitu elemen pengolahan data, interaksi antar manusia, aliran dokumen, interaksi manusia sistem, dan struktur organisasi. Ya, yang keenam ada Design Support System (DSS). Ini dirancang untuk membantu manajer memecahkan masalah semi-semi terstruktur dengan penekanan pada efektivitas dibandingkan efisiensi. DSS menyediakan informasi dari laporan berkala atau khusus model matematik dan sistem pakar, serta mendukung komunikasi saat kelompok manajer melakukan problem solving. Nah, selanjutnya ada tingkatan keputusan. Herbert Asimon. Ini programmer decision berulang rutin dengan postur penanganan yang sudah pasti. Yang kedua ada non-programmer decision baru tidak terstruktur memerlukan penanganan khusus atau custom tailored karena belum pernah terjadi sebelumnya. Yang keempat, fase pembuatan keputusan menurut Herbert Simon adalah fase intelligence activity, yaitu penjelasannya maksudnya mencari kondisi lingkungan yang memerlukan solusi. Nah, yang kedua ada fase design activity, yaitu menemukan, mengembangkan, dan menganalisis beberapa alternatif tindakan. Yang ketiga ada choice activity, yaitu memilih jenis tindakan tertentu dari alternatif yang tersedia.
Yang keempat ada review activity, yaitu memeriksa kembali pilihan yang telah dibuat. Nah, komponen DSS itu mencakup model matematik, komponen integral yang menguntungkan manajer, komponen komputer grafik efektif untuk situasi tertentu, dan grup DSS atau GDSS yang meningkatkan komunikasi antar anggota grup. Nah, yang tujuh ada isu tren sistem informasi. Nah, justifikasi investasi sistem informasi atau justifikasi ekonomi, cost benefit analysis. Memiliki tiga pendekatan, yaitu break-even analysis, membandingkan biaya sistem baru dan lama hingga tidak impas. Nah, selanjutnya ada payback analysis, membandingkan biaya kumulatif dan keuntungan kumulatif. Yang selanjutnya ada net present value, nilai uang masa depan yang didiskontokan didiskontokan ke nilai yang sekarang. Nah, selanjutnya ada justifikasi non-ekonomi, yaitu menggunakan data di luar nilai moneter melalui pendekatan portofolio, yaitu evaluasi portofolio aplikasi perusahaan. Lalu informasi ekonomis, yaitu mengakui sistem memiliki potensi nilai risiko yang luas. Yang selanjutnya ada surrogate measures, mengamati 4 level manfaat non-moneter setelah diimplementasi. Nah, selanjutnya ada strategi menurunkan biaya informasi service, yaitu strategi konsolidasi, yaitu mengurangi jumlah lokasi sumber daya informasi menjadi pusat information center yang lebih sedikit namun lebih efisien. Nah, selanjutnya ada strategi downsizing, memindahkan aplikasi berbasis komputer dari konfigurasi besar mainframe ke konfigurasi yang lebih kecil. Nah, selanjutnya ada outsourcing, mengontrakkan sebagian atau seluruh opsi ke komputer penyedia jasa luar outsourcer untuk jangka panjang 5 sampai 10 tahun. Yaitu insourcing, apa itu? Itu mengambil kembalian pemrosesan yang sebelumnya dialihkan biasanya karena kehilangan kendali atau biaya yang tidak terkendali. Selanjutnya ada redesign proses bisnis atau business process redesign. Pendekatannya ada pendekatan reverse engineering. Yes. Tujuannya memahami sistem yang ada, redocumentation, design recovery tanpa mengubahnya. Yang ketiga ada restructuring, mentransformasi mentransformasi bentuk sistem ke format lain tanpa mengubah fungsi aslinya, atau normalisasi database. Nah, selanjutnya ada re-engineering, yaitu desain menyeluruh untuk mengubah fungsi sistem melalui tahapan reverse engineering, restructuring, dan forward engineering. Nah, faktor yang mempengaruhi desain proses bisnis adalah keberadaan legalisasi sistem. Apa itu? Yaitu sistem warisan yang dikembangkan sebelum teknik terstruktur muncul, sehingga pemeliharaannya itu semakin kompleks dan mahal. Nah, selanjutnya ada keamanan sistem atau sistem security, yaitu eh, proteksi sumber daya informasi dari penggunaan pihak yang tidak berwenang atau tidak bertanggung jawab, dengan tiga tujuan utama, yaitu apa kerahasiaan, confidentiality, melindungi kita dari penyusupan pihak yang tidak berwenang atau tidak bertanggung jawab. Yang kedua ada ketersediaan atau availability, menyediakan data bagi pihak yang berwenang menggunakannya. Yang ketiga ada integritas integrity, yaitu memastikan subsistem merefleksikan sistem fisik secara akurat. Nah, selanjutnya ada contingency planning, yaitu perencanaan kontingensi terdiri dari tiga subperencanaan utama, yaitu emergency plan, pengukuran keselamatan pegawai, sistem alam, prosedur evakuasi, fire suppression. Yang kedua ada backup plan, kombinasi redundance, duplikasi hardware, software, data, diversity, lokasi terpisah, dan mobility host site and or cloud site. Yang ketiga ada vital records plan, penjagaan dokumentasi penting beserta backup di tengah lokasi terpisah melalui electronic vaulting, remote journaling, and database sharding. Nah, selanjutnya ada etika komputer, kerangka PAPA. Nah, Richard Omasyan mengidentifikasi 4 isu etika era informasi yang diakronimkan sebagai PAPA, privacy, accuracy, property, accessibility. Nah, privacy, informasi yang boleh diungkapkan kepada orang lain dalam kondisi dan perlindungan apa?
Nah, akurasi. Siapa yang bertanggung jawab atas keakuratan informasi dan kerugian akibat kesalahan informasi? Nah, properti. Siapa pemilik informasi, berapa nilai tukarnya, dan bagaimana akses yang dialokasikan? Accessibility, informasi apa yang berhak diperoleh seorang atau organisasi dengan perlindungan apa? Nah, itu pertanyaan kuncinya. Nah, hmm, selanjutnya ada Executive Information System. ACE. ACE adalah sistem informasi yang dirancang khusus untuk kebutuhan eksklusif tingkat atas, yaitu menyediakan akses cepat ke informasi internal maupun eksternal untuk mendukung perencanaan dan pengendalian. Studi Landsberg menemukan 5 aktivitas dasar eksklusif: desk work, telephone calls, unscheduled scheduled meetings, scheduled meeting, and chores. Dengan scheduled meeting menghabiskan porsi waktu terbesar. Studi Jones and McLeod menemukan bahwa sumber eksternal memberi volume informasi tertinggi namun nilai terendah. Sedangkan informasi internal sebaiknya media tertulis mendominasi volume atau media lisan yang dinilai lebih. Nah, selanjutnya ada studi Rocket and Tracy menentukan wilayah istilah atau mencetuskan istilah Executive Information System dengan karakteristik tujuan terpusat, basis data inti bersama, dua metode penggunaan yaitu mengambil laporan dan melakukan analisis serta dukungan organisasi yaitu ACE, Coach, and ACE Cover. Nah, faktor kunci sukses implementasi ACE yaitu Rocket and DeLong meliputi sponsor eksklusif yang berkomitmen, sponsor operasional, staff information service yang memadai, teknologi informasi yang sesuai, manajemen data, keterkaitan dengan tujuan bisnis, pengelolaan resistensi organisasi, serta pengelolaan penyebaran dan evaluasi sistem. Nah, sebenarnya nggak teman-teman? Oh, ternyata dikit lagi. Nah, marketing information system, MKS, adalah sistem informasi berbasis komputer yang bekerjasama dengan sistem informasi fungsional lain untuk mendukung manajemen perusahaan dalam memecahkan masalah pemasaran masalah pemasarannya. Nah, marketing mix ini berauran pemasaran terdiri dari 4 elemen utama yaitu product, price, place, and promotion for P. Nah, model Kloter menggambarkan 3 aliran informasi pada pusat saraf pemasaran: informasi pemasaran internal, intelijen pemasaran dari lingkungan, dan komunikasi pemasaran ke lingkungannya. Nah, selanjutnya ada subsistem MKS yaitu Accounting Information System. Input data pesanan penjual diolah menjadi laporan berkala, laporan khusus, dan modal matematik. Nah, selanjutnya ada marketing strategies input, mengumpulkan data primer sementara survei, wawancara, observasi, eksperimen, dan sekunder, yaitu mailing list, statistik penjualan retail. Marketing intelligence, yaitu aktivitas etis untuk mengumpulkan informasi tentang pesaing. Nah, selanjutnya ada output, product place, promotion, price, integrated mix, mendukung keputusan terkait masing-masing elemen bauran pemasaran serta kombinasinya setelah terintegrasi. Model brain Model Brandeis menggambarkan pengaruh produsen, pengecer, pesaing, dan lingkungan terhadap keputusan konsumen melalui faktor harga, promosi, distribusi, dan kemasan produk. Nah, selanjutnya ada manufacturing information system, yaitu sistem informasi manufaktur adalah sistem berbasis komputer yang mendukung manajemen dan memecahkan masalah terkait produksi barang. Materi ini juga membahas penerapan komputer pada sistem fisik produksi seperti CAD atau Computer Aided Design, dan CAM, Computer Aided Manufacturing, dan Robotics. Nah, sistem perencanaan dan material and produksi yaitu uh, sistem rate order point menentukan titik pemesanan ulang berdasarkan load time and safely stock. Rumus R sama dengan LU tambah S, cocok untuk inventory detail. Selanjutnya ada sistem material requirements planning (MRP), yaitu menjadwalkan kebutuhan dari master production schedule, yaitu mengkonversi kebutuhan kotor menjadi kebutuhan bersih. Nah, manufacturing resource planning (MRP 2), yaitu mengintegrasikan MRP dengan seluruh sistem yang
memengaruhi kemanajemen material, termasuk sistem akuntansi, just in time atau JIT, mempercepat material dengan ukuran plot kecil, menarik pool material sesuai kebutuhan, bukan mendorong push seperti MRP. Manfaat MRP antara lain adalah penggunaan sumber daya yang lebih efisien, mengurangi inventory, time, bottleneck, perencanaan prioritas yang lebih baik, serta layanan pelanggan yang meningkat, serta moral karyawan dan informasi manajemen yang lebih baik. Selanjutnya ada ya, selanjutnya ada subsistem sistem informasi manufaktur yaitu industrial engineering, mempelajari sistem fisik dan konseptual serta menetapkan standar produksi. Dan selanjutnya ada manufacturing intelligence yaitu memantau kontak lingkungan seperti sertifikat pekerjaan dan pemasok. Terus ada production, membangun dan mengoperasikan fasilitas produksi sesuai jadwal produksi. Yang selanjutnya ada inventory, yaitu menentukan tingkat persediaan optimal menggunakan economic order quantity atau EOQ. Nah, economic manufacturing quantity atau EMQ. EMQ. Nah, selanjutnya ada quality output, yaitu menerapkan total quality management atau TQM dengan prinsip zero defects and quality at the source. Nah, selanjutnya ada cost output, yaitu menghasilkan laporan biaya periodik berdasarkan skala standar dan informasi aktual. Nah, total quality management menurut Deming menekankan bahwa kualitas ditentukan oleh manajemen bukan hanya pekerja dan didukung oleh tiga pilar, yaitu filosofi TKM atau berorientasi pelanggan dan perbaikan berkelanjutan, yaitu terus alat grafis, flowchart, diagram, fishbone, control card, dan alat statistik seperti sampling plan, proses capability, metode Toguchi. Nah, komputer-komputer integrated manufacturing (CIM) adalah filosofi bahwa seluruh teknologi produksi dan informasi harus bekerjasama secara integrasi, mencakup sistem fisik, RAM, SAM, robotik, dan sistem konseptual yaitu CAD, Executive Information System, Manufacturing Information System. Oke teman-teman, jadi kesimpulannya itu materi ini berpusat pada satu gagasan inti, yaitu sistem informasi hanya bernilai mampu apabila eh, menerjemahkan data mentah menjadi informasi yang tepat bagi orang yang tepat pada level manajemen yang tepat. Nah, top manajemen membutuhkan rangkuman strategis jangka panjang, middle manajemen membutuhkan rekapitulasi teknis. Nah, rekapitulasi taktis. Nah, sedangkan manajemen operasional yaitu membutuhkan sedangkan rekapitulasi sedangkan manajemen operasional itu membutuhkan data transaksi harian seperti eh, apa kwitansi, terus dan lain-lain. Nah, saya lupa. Nah, setiap subsistemnya dibahas, yaitu ada dari GSS, EIS, NKIS, maupun sistem informasi manufaktur, itu pada dasarnya merupakan variasi dari pola dasar yang sama, yaitu input diproses melalui model menjadi output yang dikelilingi oleh blok teknologi, basis data, dan kendali. Yang mengendalikan siapa? Manusia. Nah, alatnya apa? Teknologi. Nah, selanjutnya kesimpulannya itu kesimpulan yang kedua yaitu bahwa membangun sistem informasi yang baik itu bukan sekedar persoalan teknis. Ya, SDLC atau System Development Life Cycle itu menekankan pentingnya tahapan pengembangan yang disiplin mulai dari perencanaan hingga pemeliharaan. Namun eh, materi juga berulang kali menyoroti faktor non teknis yaitu kelayakan ekonomi dan non ekonomi sebelum investasi dilakukan. Nah, keamanan serta etika atau kerangka PAPA tadi. Nah, saat sistem berjalan dan yang paling sering diabaikan yaitu resistensi manusia terhadap perubahan. Nah, sistem yang secara teknis canggih sekalipun itu dapat gagal teman-teman apabila penggunanya tidak siap atau tidak dilatih dengan baik dan benar. Nah, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa keberhasilan sebuah sistem
informasi manajemen itu apa ya? Ditentukan oleh keseimbangan tiga aspek. Yang pertama, teknologi yang tepat guna. Ya, yang pertama, teknologi yang tepat guna. Yang kedua, proses pengembangan yang terstruktur melalui SDLC atau Development Life Cycle. Yang ketiga, kesiapan organisasi maupun manusia yang menggunakannya, bukan oleh kecanggihan teknologi semata. Oke, teman-teman. Sekian penjelasan dari saya. Semoga teman-teman paham. Bila teman-teman ada yang ditanyakan, silahkan tanya di kolom komentar. Insya Allah saya jawab. Oke. Sekian dari saya, Novel Utama. Sampai jumpa dan sampai jumpa di video berikutnya. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.